Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi gerak lurus melalui beberapa contoh soal yang telah kami persiapkan. Di sini bersama saya Hairawani Karunia dan teman-teman saya ada Rahmayani, Aisyah Deli Ramadhani, dan Firis Nur Sakina yang akan menjelaskan cara penyelesaian soal mengenai garis lurus dengan jelas dan mudah dipahami. Mari kita mulai. Oke, langsung saja kita masuki soal yang pertama. Di sini katanya tentukan jarak dan perpindahan benda A yang bergerak dari X1 ke X2 kemudian ke X3. Sama-sama kita ketahui nilai X1-nya di sini adalah negatif 3, nilai X2-nya itu positif 4, dan nilai X3-nya itu positif 1. Untuk penyelesaiannya, benda A mengalami perpindahan. Kita masukkan ke dalam soal. X2 dikurang X1 ditambah X3 dikurang X2 sama dengan 4 dikurang negatif 3 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 7 dikurang 3. Jadinya 4 satuan. Sedangkan jarak yang ditempuh benda A adalah 7 ditambah 3 sama dengan 10 satuan. Untuk soal yang nomor 2, sebuah benda mula-mula bergerak menempuh perpindahan 20 meter dalam waktu 5 sekon. Kemudian dalam waktu 10 sekon menempuh perpindahan 80 meter. Tentukan kecepatan rata-rata benda tersebut. Di sini diketahui S1 atau jarak yang pertama itu dia 20 meter dan T1 atau waktunya 5 sekon dan S2 80 meter, T2-nya 10 sekon. Nah, yang ditanyakan VR. Jadi VR sama dengan S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1 sama dengan 80 dikurang 20 per 10 dikurang 5 sama dengan 60 per 5 sama dengan 12 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata benda tersebut adalah 12 meter per sekon. Untuk soal nomor 3, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dari titik A ke titik B dalam waktu 2 sekon. Tentukan besar jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Dari soal kita ketahui V atau kecepatannya 20 meter per sekon dan T atau waktunya dia 2 sekon. Nah, di sini yang ditanya itu dia besar jaraknya. Jadi S sama dengan V dikali T. S sama dengan 20 dikali 2. Jadi besar jarak yang ditempuh pada sepeda motor tersebut adalah 40 meter. Untuk soal nomor 4, Andi mengendarai sepeda motor mula-mula dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian dalam selang waktu 5 sekon dipercepat menjadi 20 meter per sekon. Tentukan besar percepatan sepeda motor Andi. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui kecepatan 1 atau V1 sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan 2 atau V2 sama dengan 20 meter per sekon. Waktu atau delta T sama dengan 5 sekon. Ditanya kecepatan atau A. Untuk mencari A, kita memakai rumus A sama dengan delta V per delta T, sehingga diperoleh A sama dengan V2 dikurang V1 per delta T sama dengan 20 dikurang 10 per 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi percepatan sepeda motor Andi adalah 2 meter per sekon. Untuk soal nomor 5, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dengan mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut dalam waktu 2 sekon. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui kecepatan awal atau V0 sama dengan 10 meter per sekon, percepatan atau A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Waktu atau T sama dengan 2 sekon. Ditanya jarak atau S. Kita menggunakan rumus jarak atau S sama dengan V0 dikali T ditambah 1 per 2 dikali A dikali T kuadrat. Sehingga S sama dengan 10 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 2 dikali 2 kuadrat. Diperoleh S sama dengan 20 ditambah 4 sama dengan 24 meter.
Jadi jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah 24 meter. Soal nomor 6. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon dengan ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang diperlukan kelapa tersebut untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tak ada? Penyelesaiannya diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, V0 sama dengan 0 meter per sekon, dan H sama dengan 20 meter. Ditanya T. Jawab dengan menggunakan rumus H sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 dikali G dikali T kuadrat. H sebesar 20 sama dengan V0 kali T sama dengan 0, jadi tinggal 1/2 dikali G sebesar 10 dan T yang ditanya 10 dikali T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 20/5. T sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk kelapa sampai ke tanah adalah 2 sekon atau 2 detik. Soal nomor 7. Seorang pengemudi mengendarai truk di jalan yang lurus sepanjang 8,4 km pada kecepatan 70 km per jam. Pada titik mana truk tersebut kehabisan bahan bakar dan berhenti. Selama 30 menit berikutnya, pengemudi berjalan sejauh 2,0 km menuju pompa bensin. Berapa kecepatan rata-rata pengemudi ketika permulaan menyetir sampai tiba di pom bensin? Nah, penyelesaiannya ditanyanya itu V rata-rata dengan rumus V rata-rata sama dengan delta S per delta T. V rata-rata sama dengan 10,4 km per 0,62 jam sama dengan 16/8 km per jam. Soal nomor 8. Sebuah mobil menempuh jarak 10 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah. Dari soal dapat kita ketahui bahwa S atau jarak sama dengan 10 km dan T atau waktu sama dengan 15 menit atau 1/4 jam. Dari soal yang ditanyakan adalah V atau kecepatan, sehingga V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, sama dengan 10 km per 1/4 jam. Sehingga kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 40 km per jam. Soal nomor 9, Didin mengendarai sepeda naik ke puncak bukit hingga mencapai puncak bukit dengan kelajuan 4,5 meter per sekon. Selanjutnya, ia menuruni bukit dengan percepatan 0,4 meter per sekon kuadrat selama 12 sekon. Berapa jauh ia menuruni bukit dalam selang waktu itu? Dari soal dapat diketahui bahwa A atau percepatan sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Lalu, kelajuan awal atau V0 sama dengan 4,5 meter per sekon. Dan T atau waktu sama dengan 12 sekon. Yang ditanyakan di soal adalah berapa jauh ia menuruni bukit dalam selang waktu itu. Atau dapat kita katakan yang ditanyakan adalah perpindahan atau delta X. Sehingga delta X sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Sama dengan 4,5 dikali 12 tambah setengah kali 0,4 dikali 12 kuadrat. Sama dengan 82,8 meter. Soal nomor 10, seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ia tempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Dari soal dapat kita ketahui bahwa V atau kecepatan sama dengan 18 km per jam dan T atau waktu sama dengan 2,5 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah S atau jarak. Sehingga jarak sama dengan kecepatan dikali waktu.
S sama dengan V kali T, sama dengan 18 km per jam dikali 2,5 jam, sama dengan 45 km. Jadi, pengendara sepeda tersebut telah menempuh jarak sejauh 45 km. Oke, sekian video pembahasan contoh soal dari kelompok 2 mengenai garis lurus. Terima kasih and see you next time.